alasan-alasan mereka diantaranya adalah kalau Imam Syafi'i itu beralasan yang pertama hadis dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha umul Qur'an wa umul kitab wa sabul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha. Hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin maka bacalah juga bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya itu adalah umul Quran, induk dari Quran, wa umul kitab, dan induk kitab, wa sab'ul masani, dan 7 yang diulang-ulang, wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayatnya. Kemudian alasan yang kedua dari Imam Syafi'i adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika beliau memulai sholat, beliau mengucapkan, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada hadis-hadis yang lain yang menjadi landasan dari Imam Syafi'i, tetapi kita mencukupkan 2 hadis ini saja. Nah, kemudian kita akan lihat dalil dari Imam Malik. Imam Malik itu berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari Al-Fatihah dan juga bukan merupakan bagian dari Al-Quran, tetapi keberadaan basmalah itu untuk tabarruk saja. Pendapat ini didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah itu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihus sholata bitakbir, memulai sholat dengan membaca takbir dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian hadis yang kedua yang menjadi dasar Imam Malik adalah hadis Anas, sebagaimana fi shahihaini, dalam kitab Shahihain. Anas berkata, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman." Saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Fakanu yastaftihuna bilhamdi lillahi rabbil alamin. Mereka memulai dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dan di riwayat Imam Muslim dikatakan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, la fi awali qiraatiha wa la fi akhiriha. Tidak di awal membaca Al-Fatihah, juga tidak di akhirnya. Ini pendapat dari Imam Malik. Kemudian pendapat dari Imam Abu Hanifah itu didasarkan pada pendapat bahwasanya anak kita bataha, bahwasanya penulisan basmalah fil mushaf dalam mushaf Al-Quran itu ya dulu, menunjukkan ala annaha Qur'anun, menunjukkan bahwasanya basmalah itu bagian dari Quran. Walakin la yadullu ala anha ayatun min kulli surat, tetapi basmalah itu tidak menunjukkan dia adalah bagian ayat dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Wal ahadisul waridatu allati tadullu ala adami qiraatiha jahran fi sholati mal Fatihah tadullu ala anna laysat minal Fatihah. Hadis-hadis yang ada yang menunjukkan bahwasanya tidaklah membaca basmalah secara keras dalam sholat dengan membaca Al-Fatihah menunjukkan bahwasanya basmalah itu laysat minal Fatihah, bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Fahakamu bi'ana ayatun minal Quran tamah, tetapi mereka menghukumi bahwasanya basmalah itu merupakan salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran secara sempurna. Fi ghairi suratin Naml, selain surat Naml,
unzilat lil fasli baina surah, dan basmalah itu diturunkan sekedar untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Wa mimma yu'ayidu madhabahum ma ruwiya anis sahabah annahum qalu kunna la na'rifu in qida'is surati hatta tunazzalu bismillahirrahmanirrahim. Yang menguatkan mazhab mereka adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat, bahwasanya mereka mengatakan dulu itu kami tidak tahu memisahkan antara surat sampai kemudian diturunkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ringkesan dari pendapat-pendapat yang ada. Nah, pendapat Imam Ahmad bin Hambal sebetulnya mengambil dalil-dalil dari di atas yang sudah disampaikan oleh Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal memilih pendapat-pendapat atau dalil dari yang ada di atas tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.